langsung saja mungkin saya ingin mengajak kawan-kawan semua bergabung dalam sesi belajar ini untuk saling belajar dan mendengar cerita dari kawan-kawan tentang kegiatan-kegiatannya kawan-kawan dari organisasi-organisasi ini dan melihat, mendengarkan, dan saling belajar mengenai praktik baik yang dilakukan oleh kawan-kawan. Dan kita bisa saling bertukar ide dan pikiran nantinya. Saya persilakan untuk presentasi pertama Ibu Ririn dan Mbak Lia dari Difabel Blora Mustika. Halo, Ibu Ririn, Mbak Lia, masih mute? Oh iya, halo, selamat siang Mas Fendi. Ya, sudah. Mungkin saya dulu yang mengawali dari cerita dari Difabel Blora Mustika. Slide pertama ini dari kami tentang pengurangan stigma diri perempuan disabilitas. Nah, saya akan mencoba ceritakan sedikit saja keadaan lapangan di Blora. Jadi, kebanyakan fokus kami di Voice ini kan peningkatan kapasitas perempuan disabilitas. Kebetulan dalam 6 bulan ini kami melakukan proses pertama yang kami lakukan yaitu pendataan. Jadi pendataan itu kami lakukan turun langsung ke lapangan dari rumah ke rumah. Itu kami mendapatkan 200 perempuan disabilitas yang masih mempunyai stigma diri. Jadi permasalahan utama perempuan disabilitas di Blora itu yang pertama stigma dirinya masih ada, jadi masih tinggi. Yang kedua, dari keluarga sendiri itu belum mensupport kalau perempuan disabilitas itu mandiri ataupun berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, banyak yang belum memiliki pekerjaan. Nah, itu menjadi tugas kami dalam proyek ini, yaitu peningkatan kapasitas melalui pemberdayaan. Kemudian langkah pertama yaitu pendataan, yang kedua bagaimana caranya kami mengumpulkan para disabilitas perempuan itu supaya bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Itu mungkin masalah stigma. Kemudian yang kedua, penyadaran kepada masyarakat. Jadi setelah kami melakukan pendataan, kami juga melakukan penyadaran kepada masyarakat. Sementara selama ini kan masyarakat itu menganggap bahwa disabilitas itu terpinggirkan, terjadinya ada diskriminasi di sana gitu. Jadi kami melakukan penyadaran juga, itu kami adakan pertemuan masyarakat dengan melibatkan disabilitas. Jadi forum di sana itu ada masyarakat, ada dari pemerintah desa, dan ada dari disabilitas. Kemudian pelibatan disabilitas dan OYPMK dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, gambar di situ itu ada para perempuan disabilitas. Itu tidak semuanya kami pertemukan, namun ada beberapa perwakilan yang kami ajak untuk diskusi di kantor gitu. Halo, Mbak Lia. Mbak Lia terputus sepertinya. Ya, kita sambil menunggu Mbak Lia, silakan Bu Ririn dinyalakan dulu mikrofonnya dan menceritakan selanjutnya. Halo Mas Fendi, bisa? Ya, bisa. Tujuan kami untuk melanjutkan tadi Mbak Lia ya Mas Fendi. Tujuan kami dari DBM adanya program POIS untuk peningkatan kapasitas hidup dengan melakukan pemberdayaan perempuan difabel dan perempuan orang yang pernah mengalami kusta di Kabupaten Blora. Fokus kami dalam proyek ada tiga kecamatan, yaitu di Kecamatan Banjarjo ada budidaya tanaman sayuran, yaitu sayuran kangkung, bayam, dan itu nanti akan dikembangkan, dijadikan olahan makanan seperti kerupuk kangkung dan keripik kangkung. Itu dilakukan oleh para perempuan disabilitas dan perempuan orang yang pernah mengalami kusta yang kami dampingi. Untuk pengembangan itu kami latih dari perempuan disabilitas dan perempuan orang yang pernah mengalami kusta itu untuk cara pembuatan, untuk cara pemasaran, biar dari perempuan disabilitas itu sendiri biar punya
pekerjaan dan punya penghasilan sendiri dari bertanam dan pembuatan olahan makanan dari kangkung yang kami kerjakan di Blora. Nah, di samping itu di kecamatan yang kedua dari kecamatan Jepon itu ada semacam kegiatan anyaman bambu. Anyaman bambu tadi ada buat anting, buat dunak, buat ceper, dan buat wakul dari bambu semua. Sekian itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ririn. Nanti kita akan menggali lebih dalam. Terima kasih Bu Ririn dan Mbak Lia. Nanti kita akan mendengar ceritanya lebih banyak lagi. Berikutnya saya mengundang Mbak Rahma dan Mbak Salma dari Permata. Silakan. Ya, mulai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi kami. Kami namakan Sipakatau. Kenapa? Karena kata Sipakatau itu adalah suara pemuda aktif, terampil, dan unggul. Di mana anak muda OYPMK yang aktif, terampil, dan menganggap dirinya itu berguna bagi orang lain. Ini salah satu anak muda OYPMK melakukan pendataan di salah satu kecamatan yang didukung oleh POIS sebelum COVID, karena kami yang didukung oleh COVID itu 3 kecamatan, yaitu Bajeng, Palangga, dan Barombong, dan ini salah satu kecamatan yang ditempati mendata untuk dan bersosialisasi terkait kusta. Setelah kami melakukan pendataan, kami mempertemukan 3 kecamatan ibu-ibu perempuan dan disabilitas yang buta huruf di satu tempat untuk mengumpulkan mereka dan menanyakan kebutuhan apa yang akan dilakukan di setiap kelompok, apa yang akan dibutuhkan mereka selama belajar. Inilah suasana kelompok belajar ibu-ibu dan disabilitas yang buta huruf dan tim anak muda OYPMK yang mengambil peran di situ untuk mendampingi setiap ibu-ibu dalam cara memegang pulpen, cara menulis A, B, C, D. Dan ini kegiatan kami selama COVID. Pengambilan data orang yang sedang dan pernah mengalami kusta di salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Goa. Setelah kami ambil datanya, dari 12 puskesmas yang kami ambil datanya, kami kunjungan ke rumah OYPMK tersebut untuk memberikan masker dan sabun untuk cuci tangan, sekaligus sosialisasi terkait COVID. Dan inilah anak muda OYPMK yang melakukan sosialisasi, mengambil peran door to door untuk melakukan sosialisasi terkait COVID di dataran rendah. Dan inilah dataran tinggi, kami pun sosialisasi terkait COVID, kami bertanya bantuan apa yang mereka dapat selama corona atau COVID-19. Dan ada beberapa dari OYPMK yang tidak dapat bantuan dari pemerintah, yang tidak diakses ke tempatnya oleh pemerintah. Setelah itu kami membagikan sembako untuk OYPMK yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan layak mendapat bantuan. Terima kasih. Inilah hasil presentasi kami di Goa selama sebelum COVID dan selama COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rama dari kawan-kawan Permata di Goa. Berikutnya saya ingin mengundang pembicara kita yang tadi belum sempat berkenalan. Jadi saya ingin mengajak Mbak Lili untuk memperkenalkan diri sekaligus langsung mempresentasikan materinya. Silakan Mbak Lili. Oke, nama saya Lili Pustasari. Saya akan salah satu anggota perhimpunan jenis sehat. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan cara berinteraksi dengan orang disabilitas di sosial. Next. Orang disabilitas sosial termasuk dalam kategori invisible disability yang merupakan disabilitas yang tidak kasat mata.
Dalam hal ini, orang disabilitas psikosoial untuk mengetahui orang itu disabilitas psikosoial atau enggak, jika orang tersebut menceritakan keadaan dia, baik kepada teman, keluarga, sahabat, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, mungkin bisa terlihat seseorang itu disabilitas psikosoial jika dalam keadaan kekambuhan. Ketika berinteraksi, umum yang dialami psikosoial adalah sering diperlakukan berbeda dengan orang lain. Dalam hal ini, biasanya keluarga sering memaksakan sebuah keputusan untuk orang disabilitas psikosoial tersebut. Orang disabilitas psikosoial tersebut tidak berhak untuk membantah atau menolak apapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh keluarga. Dalam hal ini, selain itu, orang disabilitas psikosoial dianggap tidak kompeten, seperti diperlakukan seperti anak kecil, tidak bisa mengenyam pendidikan atau bekerja, dianggap tidak bisa memecahkan masalah, dan tidak bisa dianggap untuk berbicara masalah yang serius. Padahal orang disabilitas sosial mempunyai potensi yang sama dengan orang yang bukan disabilitas psikosoial. Dianggap manusia yang tidak punya harga diri. Banyak orang disabilitas psikosoial dipasung atau dikucilkan khususnya oleh keluarga. Padahal hal itu tidak boleh sama sekali karena merendahkan hak asasi manusia atau martabat hak asasi manusia tersebut. Berarti orang disabilitas psikosoial juga dalam kondisi formal pada saat ada seminar adanya sebuah kasus dijatuhkan untuk konsep psikosoial. Dalam hal ini mungkin diberikan ruang tenang yang disediakan di pojok ruangan berupa kursi atau kasur di pojok ruangan tersebut agar orang disabilitas psikosoial tersebut bisa beristirahat. Selain itu, disediakan waktu untuk beristirahat jika orang disabilitas psikosoial mengalami kelelahan dan pada dunia pekerjaan yang disebutkan tidak dalam dunia pekerjaan mungkin orang disabilitas psikosoial bisa bekerja dengan waktu yang lebih fleksibel. Misalnya orang yang bukan disabilitas psikosoial biasanya bekerjanya dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Untuk orang disabilitas psikosoial mungkin bisa lebih gelap daripada itu. Misalnya dari jam 10 tapi pulangnya jam 7 malam. Orang disabilitas psikosoial juga bisa bekerja dari rumah secara online dan diberi tambahan pada saat orang disabilitas psikosoial tersebut mengalami kelelahan atau kekambuhan dan pada saat harus berkunjung ke dokter. Dalam dunia pendidikan adanya ruang tenang dan tugas. Misalnya aneka tugas. Misalnya orang disabilitas psikosoial lebih nyaman dengan tugas lisan, maka tugas ataupun ujian dikasih dalam bentuk lisan. Kayak begitu pun sebaliknya, jika orang disabilitas psikosoial lebih nyaman dengan tugas tulisan, maka tugas dan ujian dalam bentuk tulisan. Dan juga disediakan psikolog atau psikiater untuk orang disabilitas psikosoial tersebut. Disediakan ruang tenang, jika pengen orang disabilitas psikosoial mengalami kelelahan pada saat bekerja, pada saat berpendidikan, berinteraksi oleh keluarga. Orang disabilitas psikosoial dalam berkeluarga harus diperlakukan adil, tidak boleh membantah atau menerima suatu keputusan, boleh diskusi hal-hal yang serius, dan hak untuk mengelola aset atau warisan lainnya. Next, pada saat mengalami kekambuhan diperlakukan secara baik. Pada saat kekambuhan janganlah dipasung ataupun dikucilkan, tetapi harus didukung. Salah satunya dengan cara memberikan pengobatan, di mana pengobatan tersebut mempunyai efek samping seminimal mungkin dan adanya persetujuan dari orang disabilitas psikosoial tersebut untuk berobat. Next, mendorong agar disabilitas psikosoial bisa melakukan kegiatan produktif. Dalam hal ini, kegiatan produktifnya bisa mendorong orang disabilitas psikosoial untuk diberikan motivasi agar orang disabilitas psikosoial tersebut bisa bekerja, sekolah, sesuai dengan minat dan bakat potensi orang disabilitas psikosoial tersebut.
Dan juga organisasi sosial tersebut juga masyarakat juga ramah terhadap organisasi sosial tersebut, di mana bisa melakukan kerja bakti di lingkungan RW, bisa melakukan kegiatan rohani seperti pengajian dan kegiatan lainnya, dan ikut seminar dan lingkungan RW. Oke, terima kasih Mbak Lili dari Perhimpunan Jiwa Sehat atau PJS. Saya sekarang akan stop sharing screen dan kita akan memulai sesi belajar kita, sesi diskusi kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mempresentasikan. Banyak hal yang bisa kita gali dari cerita kawan-kawan ini, khususnya di mana cerita-cerita ini adalah cerita-cerita yang langsung kita dapat dari lapangan gitu. Nah, ada satu pertanyaan dari kolom tanya jawab untuk Bu Ririn dan Mbak Lia mengenai setelah dilakukan penyadaran, reaksi masyarakat itu seperti apa dan bagaimana prosesnya. Mungkin saya akan bertanya lebih dalam ke situ dulu. Silakan. Mengenai pertanyaan tentang bagaimana penyadaran kepada masyarakat tadi, kami itu ada home visit, jadi kayak kunjungan kepada keluarga ataupun masyarakat sekitar rumah disabilitas dan OYPMK-nya. Nah, kami itu melakukan, jadi kalau di Blora, kalau ada tamu datang dan itu biasanya dari dinas-dinas itu, mereka pada nanya, oh ada apa ya kok datang ke rumah sih itu gitu. Jadi di sana itu masyarakatnya sudah ada sebagian masyarakat yang memahami disabilitas, menerima, dan ada juga yang belum. Nah, PR kami itu bagaimana semua masyarakat itu bisa menerima gitu. Mau nggak mau kan terkadang disabilitas itu memang mereka itu menganggap remeh gitu disabilitas, tapi ada sebagian masyarakat yang memang sudah menganggap, oh ini disabilitas, ini perlu ada rangkulan dari kita, ini nggak harus didiskriminasi gitu. Jadi mungkin langkah kami itu ya home visit, datang ke rumah masing-masing, ataupun tadi melakukan kegiatan di mempertemukan antara disabilitas dengan masyarakat melalui kami bekerja sama dengan biasanya itu kepala desa atau di desa-desa itu bekerja sama dengan perangkat desa akan mengadakan acara ini ya. Jadi kita mengadakan acara itu di balai desa gitu. Masyarakatnya jadi yang yang membackup masyarakat dan lain-lain itu dari desa itu sendiri gitu. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan yang diajukan Mas Nandi tadi. Mohon maaf saya tadi mute. Itu tadi adalah prosesnya Mbak. Kalau reaksi masyarakat secara keseluruhan itu yang didapatkan dari data yang didapatkan oleh teman-teman DBM seperti apa ya? Apakah sempat melakukan survei gitu? Atau bagaimana observasinya? Mungkin itu ya, kalau masyarakat di sekitar disabilitas itu tadi ada yang bereaksi, oh ini sebetulnya tidak perlu didiskriminasi. Ada yang sebagian sadar bahwa disabilitas itu memang harus diperlakukan yang sama gitu. Ada yang sebagian belum. Reaksinya kalau ada pertemuan kayak gitu, masyarakat sih hadir. Biasanya kalau dalam pertemuan, kalau observasi kami ya, masyarakat di sekitar disabilitas itu biasanya memang sudah mengerti gitu, memahami kondisi disabilitas itu. Gitu. Oke. Ya. Nah, dari proses itu tadi, Mbak Lia dan Bu Ririn, rencana ke depan teman-teman DBM itu seperti apa ya nantinya? Dalam
project ini kita kan masih apa ya? Kalau DBM sendiri memang proyeknya itu kan melakukan pemberdayaan. Selain itu kan menyadarkan masyarakat. Langkah kami mungkin ya bagaimana tetap melakukan kegiatan home visit itu. Kebanyakan masyarakat itu belum tahu apa itu disabilitas gitu kan, Mas. Mereka taunya itu kayak orang cacat ini gitu. Nah, kami sendiri biasanya home visit itu juga menjelaskan kepada masyarakat jenis-jenis disabilitas itu kayak gitu. Ya, ada tambahan Bu Ririn? Masih mute, silakan dinyalakan dulu. Ya, sudah terdengar. Tujuan dari DBM yaitu untuk peningkatan kapasitas perempuan difabel dan perempuan orang yang pernah mengalami buta itu dilakukan pemberdayaan supaya perempuan-perempuan disabilitas dan perempuan orang yang pernah mengalami buta itu bisa mandiri dan hilang stigma yang tinggi itu. Itu tujuan dari kami untuk itu supaya dihilangkan, diganti dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan seperti bisa membuat produk-produk apa yang dia bisa, yang dia miliki itu diperlihatkan dan kita biar dikenal dari masyarakat supaya kita ini disabilitas itu bisa dan tidak dianggap remeh. Oke, ya. Terima kasih Bu Ririn dan Mbak Lia. Nah, berikutnya saya ingin mengambil satu pertanyaan lagi dari Mas Ade nih. Untuk masih berhubungan dengan DBM, mungkin saya akan geser dulu karena ini beberapa pertanyaan untuk DBM. Nah, satu pertanyaan dari yang kita ambil dari YouTube ditujukan untuk Mbak Lili adalah bagaimana sih Mbak Lili untuk bisa mengetahui seseorang itu memiliki disabilitas psikososial gitu? Biasanya sih dalam itu orang disabilitas psikososial tersebut menceritakan keadaannya. Tapi mungkin hal itu berat karena di Indonesia sendiri stigmanya masih cukup kencang untuk orang disabilitas psikososial. Jadi kalau cara atau strategi dari Mbak Lili sendiri untuk bisa memberikan support atau bantuan gitu seperti apa ya nantinya? Setelah kita tahu nih kira-kira seperti ini, terus mungkin dia sepertinya butuh bantuan gitu, atau bagaimana kita bisa memiliki interaksi itu dengan lebih dekat gitu Mbak Lili? Kalau yang itu sih kita pelajarin dulu orangnya, apakah orang tersebut lagi butuh sendiri atau lagi pengen berkomunikasi dengan orang lain. Kalau misalnya lagi butuh sendiri ya udah kita kasih waktu itu. Tapi kalau misalnya dia pengen ditemenin atau apapun itu ya bisa bareng-bareng bukan dia dan berikan pertolongan semaksimal mungkin. Tadi waktu Mbak tadi bilang bahwa itu ada riset dari PJS itu, untuk kawan-kawan di sini yang mungkin tertarik untuk menggali lebih dalam bisa diakses di mana Mbak? Bisa lihat di YouTube-nya PJS, taruh saya buka dulu. Oke. Jadi teman-teman bisa akses itu data-datanya, berita-beritanya dari kawan-kawan PJS di kanal YouTube-nya, dan juga mungkin dari PJS sendiri ada ini nggak Mbak, ada semacam kawan gitu atau komunitas dampingannya PJS untuk sebagai komunitas bantuan para kelompok disabilitas psikososial gitu, ada tidak ya? Kita sih biasanya berjaringan dengan kelompok lain gitu. Oke. Ada pertanyaan terkait dalam situasi pandemi saat ini,
kegiatan-kegiatan berkaitan dengan bantuan kepada kelompok disabilitas dan OYPMK itu tetap berjalan ya Mbak ya? Cuma 3 bulan, Mas. 3 bulan dari kapan itu Mbak? Dari bulan Juni, Juli, Agustus. Selesai bulan ini. Kalau yang awal-awal pandemi itu di bulan Maret itu berarti stop atau bagaimana? Awal bulan Maret itu ada beberapa OYPMK yang kami kunjungi di beberapa desa yang saat kami tanya apakah dia dapat bantuan atau tidak, tapi ada yang tidak dapat bantuan sama sekali. Jadi kami mengadvokasi ke pemerintah atau dusun setempat. Kenapa beliau tidak mendapatkan, beliau lebih membutuhkan daripada orang lain. Nah, banyak yang tidak membutuhkan bantuan itu malahan dapat. Sampai akhirnya beliau mendapatkan BPNT, bantuan BPNT itu bantuan semacam kayak PKH yang sembako setiap bulannya, cuma seandainya dia punya anak yang bersekolah, dia bisa masuk PKH, seperti itu. Terus tadi Mbak Rahma sempat bilang ada yang kelompok yang tidak mendapatkan bantuan. Itu ketika melakukan proses komunikasi dengan pemerintah itu ada temuan apa Mbak yang didapatkan dari jawaban dari pemerintahnya? Jawaban dari pemerintah mengatakan mengatakan bahwasanya BDT-nya nggak ada, bantuan data terpadu dari desa itu tidak ada. Jadi kami minta usulkan BDT-nya supaya dia dapat bantuan dari dinas sosial, karena biarpun kami bawa kakaknya ke dinas sosial, kalau BDT dari desa tidak ada, tetap akan kembali ke desa untuk menanyakan BDT itu, bantuan data terpadu dari desa. Ini juga ada satu komen dari Mas Abdul Rahman ya, di Permata Makassar, itu sudah ada wadah yang dinamakan Putra Putri OYPMK. Itu bagaimana Mbak kegiatan-kegiatannya? Apa saja gitu? Pak Rahman dari Makassar, Permata Makassar. Ya. Apakah kan ada? Makassar dengan Goa kan beda. Itu kalau yang kegiatan-kegiatan seperti itu di Goa diadakan juga atau seperti apa Mbak? Kami di Goa belum. Kami hanya penguatan kapasitas anak muda, orang yang sedang dan mengalami kusta itu, bagi anak-anak muda, bagaimana mereka bermanfaat, bagaimana mereka tidak menstigma diri, bersembunyi dalam rumah. Kami mengunjungi beliau berkali-kali, mengunjungi anak ini berkali-kali. Yang namanya pendampingan dukungan sebaya yang kami lakukan di Goa hanya itu untuk saat ini. Tapi untuk pertanyaan putra putri OYPMK itu kami belum melakukan. Kalau di Goa baru dukungan sebaya. Oke. Nah ini pertanyaan masih berkaitan soal OYPMK, tapi bersinggungan dengan kelompok disabilitas juga terkait soal ini saya tujukan kepada Mbak Rahma, Mbak Salma dari Permata, juga kepada Bu Ririn dan Mbak Lia dari DBM, dan mungkin nanti Lili juga bisa menambahkan soal bagaimana keaktifan dari kelompok-kelompok difabel ini di masyarakat, karena tadi kan kita berbicara soal stigma ya. Nah itu keaktifannya seperti apa ya setelah dilakukan berbagai kegiatan ini? Silakan, saya mungkin dari Lili dulu, dari Mbak Lili dulu. Kita tahun kemarin pernah mengikuti mengadakan sosialisasi bagaimana caranya mencoblos di pemilu. Hal ini perlu banget gitu, agar stigmanya kan nanti suaranya dipengaruhi lah atau segala macamnya. Jadinya kami menginisiatif supaya agar masyarakat yang di panti-panti itu ikut pemilu dengan cara mensosialisasikan
bagaimana cara mencoblos, dan juga nanti ada quick count-nya, dan juga tersedia quick count, dan hasilnya itu sangat beragam. Oke. Kemudian, nah masih berkaitan soal keaktifan dan bagaimana kelanjutannya teman-teman difabel dan OYPMK nih. Mbak Lia dan Bu Ririn dari DBM seperti apa nih? Setelah dilakukan kegiatan, kawan-kawan difabel dan OYPMK seperti apa? Masih mute, Bu Ririn? Bisa dinyalakan dulu. Dari kami sendiri, untuk menghilangkan stigma itu, setiap 1 bulannya kami adakan perkumpulan, supaya dari teman-teman itu, dengan adanya perkumpulan itu, lama-kelamaan kan stigma dirinya itu akan berkurang. Dari perkumpulan itu, bagaimana caranya kita mengarahkan perempuan dan orang yang mengalami kusta tadi supaya bisa berinteraksi, bagaimana bisa bermasyarakat dengan orang lain, itu yang kami lakukan setiap pertemuan 1 bulan sekali, itu diadakan penyemangatan atau supaya hilang stigma. Oke, ya suaranya agak putus-putus. Mungkin tambahan dari Lia ada tidak? Jadi kalau ini kita berkaitan dengan judul kita ya soal orang muda, dan Lia ini juga mungkin bisa dibilang di DBM mewakili orang muda nih. Dari kelompok orang muda sendiri melihat kawan-kawan di difabel dan OYPMK itu seperti apa, Lia? Pernah dengar tidak? Pernah melihat tidak? Pernah mendengar tidak? Kebetulan kan saya itu pertama kali juga bergabung dengan DBM gitu kan. Sebelumnya kan belum pernah. Mungkin saya juga nggak tahu jenis disabilitas apa dan lain-lain itu. Setelah di DBM mungkin 6 bulan ini saya jadi bisa berpikir bahwa ternyata tuh di sana itu ada sebuah perkumpulan yang memang mereka itu memperjuangkan hak-haknya gitu. Melihat itu sendiri, saya jadi terharu gitu. Bahwa ternyata selama ini tuh saya nggak tahu kalau ada perkumpulan ini gitu. Setelah itu saya berpikir bahwa menjadi relawan atau pendamping di DBM itu menurut saya itu mungkin yang bisa bermanfaat untuk disabilitas. Menanggapi itu Mbak Lia, nah lalu kalau yang setelah kawan-kawan DBM melakukan berbagai kegiatan itu, respon dan partisipasi kelompok orang muda khususnya di sekitaran DBM itu seperti apa? Terkait ini, kegiatan-kegiatannya. Mungkin kalau kegiatan di DBM sendiri kan sebuah lembaga ya, organisasi. Jadi masyarakat itu tahu ketika ada DBM mungkin ketika terjun ke lapangan itu. Jadi sementara ini sih kalau dari pemudanya itu mungkin hanya relawan ya. Jadi mereka membantu tugas kami di lapangan itu. Ada beberapa yang memang punya empati sendiri kepada disabilitas, itu mungkin kaum muda mungkin yang dilakukan itu menjadi relawan di DBM. Oke, dan banyak ya yang responnya untuk bergabung menjadi relawan? Lumayan ya. Oke, nah ini saya lanjut ke Mbak Rahma dan Mbak Salma nih terkait itu tadi. Kegiatan keaktifan kelompok difabel dan OYPMK di masyarakat itu seperti apa sekarang? Kalau kami di Goa sendiri itu ya sosialisasi terkait disabilitas dengan OYPMK karena stigma dan diskriminasi yang masih tinggi.
karena luka yang disebabkan luka karena kusta itu masyarakat masih menganggap bahwasanya kustanya belum sembuh. Namun kenyataannya kuman kustanya sudah sembuh, tapi lukanya itu hanya butuh perawatan diri. Itu yang di masyarakat masih meleka, yang katanya kalau luka karena kusta itu masih menular ke orang lain. Seperti itu. Sehingga kami melakukan sosialisasi terkait kusta dengan disabilitasnya. Bahwasanya disabilitas itu sudah tidak bisa disembuhkan, tapi kumannya sudah sembuh, cuma disabilitas yang tidak bisa kembali dan hanya butuh perawatan diri. Oh, oke. Nah, berarti itu kan ada ini ya Mbak ya, ada stigma di masyarakat bahwa itu kustanya masih bisa menular dan segala macam. Nah, kegiatan yang dilakukan kawan-kawan Permata dengan pemuda khususnya itu seperti apa untuk menangkis ini? Ada tidak? Atau kegiatannya fokusnya kemana? Kami fokusnya sosialisasi di masyarakat. Umum berarti ya? Masyarakat umum? Iya, di masyarakat umum. Sebelum COVID, kami sosialisasi di masyarakat itu dengan door to door, rumah ke rumah. Terkait kusta, tanda-tanda utama kusta, bahwasanya kusta itu menular melalui ini, dan yang masih tinggi stigma dan diskriminasi bukan hanya dataran rendah, tetapi dataran tinggi lebih tinggi lagi daripada dataran rendah saat ini. Untuk kusta di Kabupaten Goa masih sangat tinggi kalau soal Tapi kalau di sekitar rumah saya soal kusta enggak terlalu. Karena kan ada bahasa tertentunya, bahasa Makassarnya kusta itu kalau disebutkan itu betul-betul orang minder. Apa itu Mbak kalau boleh dibagi ke Bahasa sini? Makassarnya kusta itu kandala. Yang artinya? Kusta. Kusta, oh oke. Okay. Dan kata itu sendiri juga ini punya makna seperti apa di masyarakat? Maksudnya? Kalau kata itu yang terucap di kapan ada yang mengucapkan kata itu betul-betul itu orang menganggap kutukan luar biasa. Soal kata itu karena stigmanya sangat tinggi kata kandala itu. Nah, masih melanjutkan ini dan ini akan pertanyaan untuk semuanya juga. Selama ini teman-teman bekerja dan tadi sempat disampaikan membangun jaringan itu juga, itu prosesnya seperti apa ya membangun jaringan organisasi itu? Kalau saya di Goa sendiri, ya. Awal gabung di Permata itu 2012, pas pembentukan. Pada saat itu belum saya yang menjadi ketua saat itu, tapi teman saya. Pada saat saya masuk di Permata pun saya nggak tahu apa itu Permata, apa itu kusta. Karena saya nggak menganggap diriku sebagai orang pernah mengalami kusta. Saya menganggap diriku ya seperti biasa. Tapi setelah lama-kelamaan saya di Permata, saya baru menyadari diri saya bahwasanya saya ternyata OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta. Dan di sini saya bisa belajar, banyak belajar yang dari awalnya saya cuma tamatan SD sampai saya bisa mendapatkan banyak pendidikan di sini. Jadi kenapa saya sering mengatakan karena kusta saya tidak melanjutkan pendidikan, karena kusta pula saya mendapatkan banyak pendidikan, banyak pelajaran di organisasi ini selama 8 tahun ini. Dan di saat saya ketemu dengan teman-teman disabilitas, di saat saya ketemu dengan OYPMK yang sudah disabilitas, di situ saya sadar bahwasanya saya masih bersyukur, masih mempunyai bagian tubuh yang utuh dibandingkan teman-teman lain. Di situ yang membuat saya semangat untuk melakukan sosialisasi ke depannya dan memperkuat Permata di cabang Goa. Itu keinginan saya pribadi. Dengan penguatan anak muda, dengan mengumpulkan anak muda yang betul-betul mau bekerja ikhlas dan tulus di Permata cabang Goa, itu tujuan dari saya pribadi untuk teman-teman ke depannya. Supaya tidak ada lagi stigma dan diskriminasi yang terjadi sama OYPMK yang sudah disabilitas ataupun non-disabilitas.
Luar biasa sekali. Saya semangat mendengar ceritanya, merasakan semangat yang dimiliki oleh Mbak Rama juga ini. Mas, saya ingin mengundang Mbak Salma, mungkin ada tanggapan atau ada tambahan gitu? Karena terlihat. Iya Mbak, iya Mas, baik saya akan tambahkan kata-kata dari Rahma, yaitu benar itu yang dikatakan Rahma bahwa stigma bagi OYPMK di Kabupaten Goa masih sangat tinggi. Apalagi yang sudah disabilitas, apalagi yang sudah rusak akibat kusta, kerusakan organ akibat kusta. Kadang juga masyarakat, apa yang dikatakan betul itu bahwa kadang orang yang sudah sembuh dari kusta, tapi ada bekas karena kusta dianggap bahwa dia belum sembuh dari penyakit kusta itu. Padahal itu sudah berobat. Maka kadang kita juga sebagai Permata sendiri dari Goa itu kita kadang sosialisasi ke sekolah-sekolah sebelumnya. Kita sosialisasikan di sana bahwa ada juga orang yang pernah mengalami kusta tapi tidak mengalami kerusakan organ karena kusta, karena dia cepat berobat sehingga dia tidak mengalami kerusakan organ. Jadi kita bisa memberikan semangat sama teman-teman kalau memang ada tanda-tandanya seperti ini, ada bercak seperti ini, kita bisa arahkan ke puskesmas untuk berobat supaya dia cepat sembuh dan tidak merusakkan organ tubuh karena kusta. Itu saja Mas. Dan alhamdulillah untuk di Goa sendiri kerusakan organ tubuh akibat kusta itu sudah mulai berkurang. Beda sama yang dulu-dulunya bilang kebanyakan teman-teman yang sudah lanjut usia dari sekarang itu kebanyakan ada yang rusak organ tubuhnya, ada yang kakinya atau tangannya karena kusta. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang. Sudah tidak ada lagi kerusakan organ akibat kusta. Itu karena kami dari Permata sering sosialisasi kepada masyarakat, kepada sekolah-sekolah bahwa kusta kalau cepat berobat itu tidak mengalami disabilitas. Dan kami juga di Goa itu ada beberapa disabilitas di Goa itu, ada namanya PPDI, ada namanya ITMI, Gerkating. Kita sering diskusi mengenai apa kebutuhan teman-teman di Kabupaten Goa. Dan kebetulan saya juga bergabung di Permata itu pada tahun 2015. Dan setelah itu saya sering bersosialisasi di teman-teman disabilitas seperti disabilitas daksa, netra, sama rungu, bahwa di situ juga memberikan saya semangat bahwa dibanding dengan saya dengan teman-teman yang lain masih banyak yang jauh lebih parah daripada saya dan mereka mempunyai semangat hidup yang tinggi. Memang itu Mas, kalau masalah disabilitas juga dengan disabilitas yang bawah lahir dengan disabilitas yang sudah dewasa baru dia mengalami disabilitas, itu memang stigma penerimaan dirinya itu beda. Karena mungkin yang dulunya itu yang belum disabilitas, dia masih enjoy ke sana ke sini, tapi setelah disabilitas dia pasti akan mengalami trauma yang sangat luar biasa. Beda dengan disabilitas karena sejak lahir, pasti beda. Dan di situ juga saya dapat support dari teman-teman dari Permata Goa, Permata PDI, Gerkating, ada juga dari HWDI Sulsel. Saya bisa diskusi, dia bisa memberikan saya semangat bahwa tidak semua itu gara-gara penyakit kita bisa down, tapi bahkan dengan penyakit itu kita bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Begitu saja Mas. Oke, terima kasih Mbak Salma. Nah, saya ingin masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah juga disampaikan di kolom tanya jawab. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan DBM, kawan-kawan Permata Goa, kawan-kawan PJS yang sifatnya pemberdayaan agar kelompok difabel ini bisa menghasilkan sesuatu. Salah satunya yang tadi dari DBM menghasilkan produk-produk gitu ya. Nah, sama dengan yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini, Mas Abdul Rahman juga melakukan pemberdayaan itu dan menghasilkan produk-produk hasil olahan tangan dari khususnya dari kelompok OYPMK. Nah, tapi pertanyaan yang menarik adalah bagaimana
bisa memasarkan produk-produk itu ke masyarakat luas dengan adanya stigma yang sudah mengakar itu tadi. Saya mungkin akan kembali dulu ke Bu Ririn dan Mbak Lia. Silakan refleksi pengalaman dari kawan-kawan DBM seperti apa. Kalau kusta sendiri di DBM itu paling banyak di daerah Kunduran gitu. Blora paling barat. Nah, itu produk mereka itu sudah ada yang ngambil. Jadi ada tengkulak yang datang ke rumah situ. Atau bisa juga dijual di pasar besar gitu, pasar yang ada di kecamatan tersebut. Nah, kalau produk dari kami itu biasanya kami bantu juga pemasarannya melalui online. Nah, itu tapi paling banyak tuh ya mereka menjual sendiri, ada tengkulak yang datang kayak gitu. Proses pemasarannya seperti apa, Mbak Lia? Oh ya, dari DBM itu biasanya membantu membuatkan logo, terus membantu pemasarannya melalui online, mungkin WA, Instagram, dan lain-lain. Tapi mereka juga menjualnya ke pedagang kecil gitu, di warung-warung sekitar. Oke. Saya kembali ke Mbak Rahma dan Mbak Salma nih, bercerita pengalaman soal OYPMK dan stigma yang ada. Nah, apakah ada hal-hal yang mungkin mirip atau sama yang dialami oleh dengan kawan-kawan DBM ini? Misalkan kawan-kawan OYPMK menghasilkan sesuatu kemudian dipasarkan gitu. Kalau kami di Goa untuk sejauh ini belum membuat kerajinan tangan seperti itu. Kami belum pernah ikut pelatihan untuk pembuatan kerajinan tangan, hanya sosialisasi dan penguatan kapasitas anak muda OYPMK. Kedepannya keinginan kami sih untuk ada kegiatan dengan kerjasama Permata dengan POIS ini, adanya kegiatan ini kami inginnya itu ada kegiatan-kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan tangan, tata cara pemasaran seperti apa. Kami dari Permata itu mungkin untuk di Goa stigma bagi OYPMK jual makanan itu masih tinggi, Mas. Karena kebanyakan juga teman-teman itu kalau dia menjual langsung barangnya bahwa dan masyarakat tahu kalau dia itu orang pernah mengalami kusta, jualannya itu pasti banyaknya tidak laku, Mas. Apalagi dari kalau makanan jadi. Ada ini nggak Mbak Salma dan Mbak Rahma dan juga mungkin yang lain, Mbak Lili, Mbak Lia, dan Bu Ririn, soal mungkin tawaran gagasan gitu, agar stigma itu juga perlahan kita bisa kikis, khususnya untuk kawan-kawan difabel dan OYPMK. Kalau saya sih, Mas, sebaiknya kalau untuk Permata sebaiknya kita membuat dulu keterampilan sambil sosialisasi, sambil advokasi ke masyarakat bahwa kita ini tidak semua produk dari orang yang pernah mengalami kusta itu jelek atau apa. Kalau dari masalah makanan, sebaiknya untuk Permata sebaiknya dibuatkan dulu kayak keterampilan, kayak membuat sandal, apakah bros, atau kalau bisa diajar keterampilan menjahit, pakaian, jilbab, mungkin itu yang pertama dulu baiknya, Mas. Dari cerita-cerita ini kan sepertinya banyak sekali tantangan, batasan-batasan yang terjadi dengan label itu tadi ya yang diberikan oleh masyarakat, stigma yang ada di masyarakat. Selama ini yang dilakukan oleh kawan-kawan seperti apa ya untuk memberikan akses lebih ini? Saya akan berangkat dari Mbak Rahma dan Mbak Salma dari belakang ya. Mungkin tadi sempat bilang advokasi, gitu. Proses advokasinya seperti apa? Terus ada nggak kegiatan-kegiatan lain? Kami di Goa itu selalu bekerja samanya bukan cuma dari kalangan masyarakat, pemerintah, tapi kami bekerja sama dengan kalangan dinas kesehatan terkait ini. Kadang dinas kesehatan melibatkan OYPMK, sosialisasi itu bukan sosialisasi terkait kusta, tapi testimoni bahwasanya kalau kami cepat berobat seperti ini dan kalau lambat berobat seperti ini, sehingga perbedaan di masyarakat itu mereka bisa lihat. Kalau cepat berobat seperti ini, tanda awalnya seperti ini, cepat diobati, tidak akan menimbulkan disabilitas. Tapi kalau lambat pengobatan, kan kebanyakan di saat diponis mengalami kusta itu, kebanyakan keluarganya tidak mau mengizinkan anaknya keluar rumah dan tidak mau mengobatinya dengan mengatakan anak saya bukan orang kusta, saya tidak punya keturunan, seperti itu.
yang terjadi. Kalau di Goa sendiri sama di Sulawesi, pokoknya di Sulawesi Selatan stigma tentang kusta itu sangat tinggi. Apa saja yang dilakukan oleh kawan-kawan DBM nih untuk memberikan akses lebih? Kalau tadi sempat dijelaskan di presentasinya ada advokasi, itu seperti apa bentuknya? Selama ini itu DBM bekerja sama dengan dinas sosial, terus dinas perdagangan, kemudian Bapeda. Itu yang lebih seringnya kami bekerja sama dengan itu. Nah, dari dinas-dinas tersebut itu selama kami melakukan advokasi, jadi advokasi kami itu berbasis data gitu. Jadi data yang kami punya itu kita coba laporkan kepada dinas bahwa ini loh ada data sekian, ini sebenarnya disabilitas ini perlu diapakan gitu, perlu diberi pemberdayaan atau apa. Nah, biasanya jaringan kami itu ya bekerja sama dengan dinas sosial sama Dindakop dan Bapeda itu. Mengenai kalau bekerja sama dengan Dindakop itu biasanya mengenai itu pelatihan buat tata boga atau apa, dan ini proyek kami ini untuk bulan ini Bapeda memberikan anggaran untuk disabilitas yang tadi untuk diberi pelatihan tata boga gitu. Dari dinas sosial sendiri kan memang proyeknya atau programnya kan memang sosial gitu. Jadi kemarin aja dari dinas sosial itu kalau memang ada informasi tentang disabilitas yang perlu untuk dibantu saat itu juga, maka dinas sosial itu biasanya terjun langsung bersama DBM seperti itu. Oke. Ada tambahan, Bu Ririn? Bu Ririn, apakah ada tambahan? Dari dinas sendiri itu masih respon baik, Mas, untuk kegiatan disabilitasnya. Nah, kami dari Dinas BLK itu dikasih kesempatan untuk kota 2 orang pelatihan yang ada di BLK atau Balai Kerja, pelatihan kerja. Nah, itu di BLK sendiri itu ngasih kota 2 untuk pelatihan menjahit dan pelatihan bordir. Kalau di pertanian sendiri dari Dinas Pertanian, dia ngasih arahan bagaimana cara bertanam itu yang baik. Itu yang kami lakukan di dinas-dinas. Oke, ya. Terima kasih Mbak Lia dan Bu Ririn. Sekarang saya ke Mbak Lili nih soal itu tadi akses. Selama ini bagaimana Mbak kawan-kawan PJS mendampingi kelompok disabilitas psikososial terkait membantu dalam meningkatkan akses yang diterima oleh kelompok disabilitas psikososial, itu seperti apa? Banyak sih, kalau tentunya mendampingi dalam bidang hukum gitu. Mana ada orang disabilitas mental atau psikososial di panti itu dikurung. Kita minta bantuan gimana caranya dia bisa keluar dari panti itu secara hukum. Gitu, Mas. Soal bantuan nih Mbak, di masa pandemi seperti ini bantuan dari pemerintah ada nggak Mbak? Dan bentuknya seperti apa? Atau bantuan yang lain? Gimana? Ada, tapi dalam bentuk sembako. Sembako. Selain itu? Nggak ada. Apakah ada ini Mbak, ada penyuluhan-penyuluhan terkait mungkin yang kemarin sempat rame, ada prakerja atau apa itu? Enggak. Soalnya itu kan memobilisasi massa gitu. Dan kalau yang seperti itu, apakah teman-teman PJS melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait tambahan bantuan mungkin atau bentuk bantuan lain gitu? Belum sih.
ada program-program pelatihan lagi, program-program pelatihan gitu nggak Mbak di masa pandemi ini? Mengingat mungkin ada yang kehilangan pekerjaan gitu. Belum. Soalnya kita lagi nunggu zonanya juga sih supaya Oh, ini masih zona merah sih ya? masih berkumpul supaya aman buat berkumpul untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Berkaitan soal ini berarti kerja kawan-kawan PJS diubah semua menjadi online atau bagaimana, Mbak? Ya, dirubah jadi online. Bentuknya kayak gimana? Pakai Zoom. Oke, terima kasih Mbak Lili. Saya balik lagi ke dari teman-teman di DBM deh kalau gitu, di DBM. Terkait soal itu tadi bantuan di masa pandemi, itu bentuknya seperti apa? Silakan. Oke, saya akan mencoba menjawab bahwa di DBM itu sudah ada gerakan kaleng infak gitu. Jadi tiap kami menaruh kaleng infak itu di tiap-tiap toko atau rumah makan. Nah, dari situ biasanya tiap 1 bulan atau 2 bulan sekali itu biasanya kami mengambil. Nah, itu bisa jadi itu kami belikan sembako atau apa untuk membantu memang yang disabilitas yang terdampak COVID gitu. Kalau untuk kawan-kawan difabel yang belum tahu atau mungkin nggak tahu kalau ada bantuan-bantuan seperti ini, itu gimana dong, Bu Ririn? Kalau disabilitas memang pengalaman untuk tahu hal itu kalau nggak kita dari rumah ke rumah itu nggak tahu, soalnya disabilitas dan OYPMK itu kan pengalaman untuk menggunakan media sosial itu kan kurang. Bagi saya ingin tanya ke Mbak Salma sebagai perwakilan Permata soal pendataan dana bantuan. Dana bantuannya seperti apa Mbak yang dialami oleh kawan-kawan? Oh, Mbak Rama juga sudah kembali. Saya ingin mengulang pertanyaannya soal bantuan, bukan hanya dana bantuan ya, tapi bantuan di masa pandemi ini seperti apa? Silakan, siapa dulu, Mbak Salma atau Mbak Rahma? Kalau dari Goa Mas, pertama itu masa pandemi corona itu kami kan biasa ada tabungan setiap bulan sama-sama anggota Permata. Kami pergunakan uang itu untuk membeli sembako untuk dibagikan ke teman-teman Permata yang betul-betul membutuhkan itu bantuan. Jadi kami belikan sembako, baru kami datangi rumahnya satu persatu, kunjungi, kami bagikan sembako. Di bulan Mei ada bantuan dari istri dari Ibu Gubernur untuk disabilitas. Dan ada beberapa organisasi disabilitas di Sulawesi Selatan dapat bantuan itu, termasuk salah satunya adalah Permata. Luar biasa sekali diskusinya ini dan masih banyak yang sebenarnya bisa digali lebih dalam. Saya ingin menyampaikan satu refleksi yang diberikan oleh salah satu peserta di chat dari Mbak Dewi Anggraini dari ICW bahwa banyak sekali ilmu yang didapatkan di sesi belajar ini khususnya terkait stigma gitu. Sehingga ini bisa merubah pola pikir kawan-kawan peserta dan juga mungkin lintas jaringan dalam melihat disabilitas dan OYPMK yang tentunya harapannya ke depan kegiatan-kegiatan dan program-program juga proyek-proyek yang dilaksanakan bisa lebih inklusif lagi, bisa lebih memberdayakan lagi untuk semua kelompok masyarakat.